Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Dhanil Anzar, juru bicara Prabowo, kemudian Adi Praitno, pakar politik, dan juga Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bapak, mungkin saya mau ke Bung Dhanil terlebih dahulu. Bung Dhanil, ini kan ada kelakar Bapak Prabowo soal akan memakai dasi berwarna merah begitu ya ketika diundang oleh PDIP. Apa sebetulnya makna di balik kelakar ini, Pak? Iya, pertama Pak Prabowo kan memang kostum itu adalah salah satu cara Pak Prabowo berbahasa. Pak Prabowo ingin menyampaikan pesan biasanya juga salah satunya ya melalui pakaian yang beliau kenakan. Dan kebetulan kemarin itu Pak Prabowo menerima tamu dari luar negeri, kemudian dilanjutkan acara PKB, Rakornas Legislatif PKB di Hotel Sahid. Nah, karena hadir di acara PKB, Pak Prabowo memutuskan menggunakan dasi hijau sebagai simbol menghormati PKB yang juga kemudian dekat dengan NU, menjadi simbolisasi itu. Akhirnya itu cara Pak Prabowo menghormati salah satunya. Nah, kemudian di pidato beliau menyampaikan kelakar bahwasannya kalau nanti diundang oleh PDIP ya beliau akan pakai dasi merah atau pakai baju yang punya nuansa merah. Dan itu menjadi juga simbol dan pesan Pak Prabowo bahwasannya Pak Prabowo ingin memposisikan diri sebagai ketika beliau menjadi presiden ingin memposisikan diri sebagai milik semua kelompok termasuk PKB, termasuk PDI Perjuangan dan sebagainya. Kenapa? Karena politik Pak Prabowo pada saat ini dan 5 tahun ke depan tentu adalah politik kolaboratif, politik yang ingin melibatkan dan bekerja sama untuk membangun Indonesia bersama-sama di tengah tantangan kita yang tidak mudah ke depan. Kenapa Pak Prabowo selalu mengingatkan rumah kita, rumah Indonesia ini harus guyup, harus bersatu. Kenapa? Karena di luar rumah kita geopolitik dan geostrategis kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi global kita sangat dinamis, bahkan berpotensi ada konflik yang anarkis di luar sana. Nah, oleh sebab itulah kita harus selalu rukun, guyup di dalam negeri sehingga apapun yang terjadi di luar sana itu kemudian tidak mengganggu kekompakan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Itu concern Pak Prabowo. Baik, saya mau ke Pak Guntur setelah ini. Pak Guntur, bagaimana nih melihat kelakar Pak Prabowo soal dasi merah tersebut? Apakah ini menjadi satu sinyal untuk mendekatkan diri mungkin ke PDIP? Dari PDIP sendiri tanggapannya seperti apa? Iya, Mbak, terima kasih. Ya, kelakar yang sangat hangat dari Pak Prabowo ya. Tapi Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan itu sudah dekat. Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sudah dekat. Jadi ini kan tinggal kapan beliau berdua itu kan bertemu. Saya tuh kemarin ngobrol dengan Mas Pramono Anung yang sekarang menjadi calon gubernur di Jakarta. Beliau yang juga ikut mengatur pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Insya Allah itu akan terjadi pada minggu depan, Mbak. Minggu depan katanya harinya sudah ada, jamnya sudah ada, tempatnya sudah ada. Jadi insya Allah pertemuan itu akan berlangsung, akan terjadi. Jadi kita akan melihat nanti apakah Pak Prabowo akan hadir dengan dengan jas dan dasi merah. Tapi saya kira ini kan pertemuan informal ya, pertemuan informal antara tokoh yang memiliki sejarah yang panjang. Namun pertemuan ini tentu saja lebih terkait untuk pertemuan nostalgia antara dua tokoh dan juga mencarikan suasana dan juga dukungan pada Pak Prabowo untuk pelantikan pada tanggal 20 Oktober nanti untuk menciptakan situasi yang kondusif begitu, Mbak. Insya Allah minggu depan akan bertemu. Baik, berarti minggu depan dipastikan pertemuan antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati akan terjadi begitu ya, Pak. Saya akan beralih ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, bagaimana melihat sinyal-sinyal dari kelakar Pak Prabowo ini?
Ya, dari segi komunikasi politik harus diakui ada transformasi yang cukup signifikan terjadi pada Prabowo Subianto. Dulu misalnya kalau kita melihat pidato dan gaya komunikasi Pak Prabowo Subianto ini kan terkesan kaku dan sangat formal. Belakangan ini terutama Prabowo setelah jadi Menhan, kemudian begitu banyak melakukan aksentuasi pertemuan dengan sejumlah elit dan kelompok masyarakat, memang harus diakui perubahan-perubahan gaya politik Prabowo mengalami perubahan-perubahan yang sangat civilized dan sangat humanis. Bahkan dalam berbagai kesempatan Prabowo itu selalu mengeluarkan jok-jok politik yang mengundang gelak tawa, mengundang bahan-bahan yang kemudian membuat suasana politik itu serba cair dan serba hangat. Itu Prabowo Subianto per hari ini. Jadi itulah yang saya sebut sebagai bagian dari komunikasi politik. Tentu untuk mengesankan Prabowo itu adalah sosok yang tak lagi seperti yang dulu, berlatar belakang prajurit dan tentara yang terkesan kaku, tapi per hari ini Prabowo itu politiknya adalah politik yang sangat sipil, karena dalam setiap pertemuan pasti ada kelakar-kelakar politik yang kemudian membuat para hadirin dan yang nonton itu selalu tertawa dan tepuk tangan. Nah yang kedua, ini kan sebagai ungkapan betapa sebenarnya politik di kita itu cukup cair ya, sekalipun Prabowo itu adalah Gerindra, kalau datang ke PKB tentu menyesuaikan dengan warna politik PKB yang identik dengan hijau misalnya. Kalau kemudian ada acara-acara PDIP diundang akan menggunakan jas ataupun dasi merah misalnya, itu kan sebagai bentuk penghormatan betapa PDIP itu sangat identik dengan merah selama ini. Kalau dia datang ke Golkar kuning, kalau kemudian datang ke Demokrat biru dan seterusnya. Artinya apa? Sepertinya Prabowo itu ingin menegaskan bahwa warna-warna politik semacam ini di kita sebenarnya tidak terlampau signifikan. Apalagi belakangan ini masyarakat kita kan sangat begitu mudah untuk mengklaim warna politik seseorang itu ketika melihat identifikasi pada baju ataupun pakaian yang digunakan. Kalau saya misalnya pakai baju merah, pasti dituduh PDIP saya itu. Padahal merah juga ada PSI. Tapi kalau saya pakai kemeja putih, ada kotak-kotak di atas dan di bawah, wah ini kader Gerindra. Itu kan gampang sekali orang mengidentifikasi. Seakan-akan baju netral, baju yang kita kumpulkan sejak tahun-tahun sebelumnya, dikumpulkan hari ini, itu kemudian ditujukan pada afiliasi politik tertentu. Prabowo sepertinya ingin menegaskan bahwa warna itu hanya tampilan luar, tapi secara prinsip dan secara substansif bahwa membangun Indonesia itu menjadi penting secara kolektif dan kolegial. Jadi sekalipun sebenarnya Prabowo ini bisa menjalankan pemerintahan dengan istilah the winner takes all, karena sebagai pemenang sebenarnya Prabowo bisa mengambil semua simpul-simpul kekuasaan, tapi atas nama kebangsaan dan gotong royong, inilah yang saya sebut Prabowo itu mazhab politiknya memang zero enemy. Bahasa yang sering diulang itu adalah 1000 kawan itu terlampau sedikit, satu musuh itu terlampau banyak. Ini yang sepertinya membuat Prabowo merangkul dan ingin berkomunikasi dengan semua pihak, sekalipun pihak itu adalah pihak-pihak yang berhadapan-hadapan dalam Pilpres, dan pihak itu adalah pihak-pihak yang kalah. Ya inilah Prabowo. Tapi memang kalau semua partai politik berkongsi, kita khawatir. Karena oposisi kita di parlemen itu akan wassalam. Tahan dulu Pak Mas Adi. Kita simak berikut ini, yaitu pernyataan dasi merah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil Kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Baik, saya mau kembali ke Bung Dhanil.
Bung Dhanil, berarti ini kan kalau misalnya kita mendengar dari pernyataan Pak Prabowo dan juga ini ada upaya untuk merangkul PDIP ataupun juga partai-partai politik lainnya untuk menjadi koalisi. Menurut Bung Dhanil sendiri ini seperti apa? Ya, kalau dengan PDIP kan memang Pak Prabowo bahkan sebelum Pilpres Pak Prabowo ingin bicara dengan Ibu Megawati dan ingin bekerja sama dengan Ibu Megawati. Namun kan kemudian sikap politik berbeda. Nah, itu hal yang dihormati oleh Pak Prabowo sejak dulu memang kan Pak Prabowo tidak pernah punya hard feeling dengan siapapun, apalagi dengan Ibu Megawati. Di satu momentum bisa bersama, berjalan bersama, di momentum yang politik yang lain kemudian bisa berbeda sikap politik. Dan Pak Prabowo sangat memahami langkah-langkah dan sikap-sikap politik seperti itu sebagai sebuah dinamika berpolitik, dinamika berbangsa dan bernegara. Nah, kunci yang ingin disampaikan dan pesan yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah kita boleh berbeda-beda dalam sikap politik, kita bisa menentukan langkah politik yang berbeda-beda, namun ketika momentum kompetisi itu sudah selesai, maka ada saatnya kita berkolaborasi, kita membangun mutual understanding, kesepahaman rakyat, mana hal-hal yang agaknya kita perlu selalu bersama-sama. Kalau dalam bahasanya Mas Gun itu hal-hal yang uslubi ya, gitu dalam agama itu ya kita semuanya tidak ada perdebatan terkait dengan itu. Tapi hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang begitu kita bisa berbeda, kita bisa memilih jalan politik yang berbeda-beda, namun kemudian tujuan utamanya tetap untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Baik. Apalagi dengan Ibu Megawati, beliau adalah mantan presiden, kemudian Baik, Bung Dhanil, saya mau ke pemenang ya. Pileg, artinya Pak Prabowo ingin banyak diskusi, ingin banyak belajar dari Ibu Megawati. Baik, Bung Dhanil, saya mau ke Bung Guntur selanjutnya. Bung Guntur, mungkin singkat saja. Ini kan dari Gerindra atau dari Pak Prabowo sendiri ini ada sinyal-sinyal untuk mendekatkan untuk ke koalisi. Dari PDIP sendiri bagaimana, kan sebelumnya ada perbedaan sikap politik, tidak mau berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju begitu. Dan saat ini seperti ingin mendekatkan diri ke Kim. Bagaimana? Begini Mbak, bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan itu kan telah menerima hasil dari Pilpres 2024, karena itulah kami mendukung pelantikan Pak Prabowo Subianto dengan ikut membangun situasi yang kondusif. Kemudian juga pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto kan tujuannya juga di situ. Nah, terkait sikap politik partai ya, mau berada di dalam atau di luar pemerintahan itu memang belum diputuskan. Dan itu kewenangan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkait misalnya nama-nama orang PDI Perjuangan yang santer dibicarakan akan masuk dalam kabinet selanjutnya, itu terus terang bukan dari kami, bukan penawaran dari kami, tidak ada dari kami yang mengajukan, karena sikap politik kami itu belum ditentukan. Makanya sekarang kami juga masih menunggu apa hasil pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam ADRT kami itu jelas bahwa terkait misalnya soal pemilihan siapa calon presiden, wakil presiden, siapa calon menteri, duta besar, dan lain sebagainya itu dalam ADRT itu jelas itu adalah penugasan dari partai dan itu dari Ibu Ketua Umum. Jadi nama-nama yang beredar ataupun juga sikap apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bung Guntur. Saya terakhir mungkin mau ke Mas Adi. Mas Adi melihat kalau misalnya di dalam satu kabinet atau dalam satu negara ini kan bisa jadi ini ada minim oposisi. Nanti akan seperti apa selanjutnya? Singkat saja. Saya kira nasib oposisi di parlemen akan dipastikan wassalam ya, karena ada kecenderungan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah pastinya tidak bisa melakukan protes, tidak bisa melakukan kritisisme terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekalipun itu bertentangan dengan rakyat. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya kita sangat khawatir dengan kondisi demokrasi kita terkait dengan check and balances di parlemen. Tentu harapan terbesarnya
sikap kritis dan oposisi itu justru muncul dari kalangan para aktivis dan pegiat dari luar ekstra parlementer ya, civil society, ormas keagamaan, ormas sosial, mahasiswa, profesor yang saya kira harus berani tampil ke publik ya, menyuarakan suara-suara yang per hari ini dan selanjutnya untuk 5 tahun yang akan datang sepertinya agak sulit untuk diperjuangkan oleh kawan-kawan kita di DPR. Karena harus diakui yang paling dekat dengan presiden, yang bisa berkomunikasi dengan menteri adalah kawan-kawan yang ada di DPR. Tapi kalau semua partai berkoalisi, maka ini tentu menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan civil society untuk membangun demokrasi yang sehat tentu saja. Catatannya adalah bagaimana civil society dan kelompok aktivis ini terus memperjuangkan nilai-nilai itu sebagai pembanding, sebagai pihak-pihak yang akan mengawal terus bagaimana DPR dan pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ Mbak posisinya. Berarti oposisi itu masih perlu ya Mas ya? Tapi oposisinya adalah dari kalangan ekstra parlementer. Oposisi yang muncul dari jalanan. Para aktivis pastinya akan melakukan protes dan demonstrasi seperti yang sering dilakukan sepanjang Jokowi jadi presiden, menolak revisi Undang-Undang KPK, menolak Undang-Undang KUHP, menolak Cipta Kerja, dan termasuk yang terakhir demo yang cukup fenomenal adalah menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang paling mungkin bisa kita lakukan karena kekuasaan yang tanpa kontrol itu cenderung abuse of power, cenderung digunakan dan dikhawatirkan pemerintah dan DPR akan sewenang-wenang menutup mata dan hati untuk kepentingan rakyat di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak Mas Adi dan sebelumnya ada Bung Guntur dan Bung Daniel sudah bergabung bersama Ini Sore hari ini. Bung Adi, terima kasih. Terima kasih.